Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Daily yang setia menyaksikan tayangan kami. Semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dimanapun Anda berada. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Banyak program ditargetkan untuk diselesaikan untuk menyukseskan program yang linier dari pusat. Termasuk salah satunya terkait dengan pembahasan kita, yaitu perempuan. Tidak habisnya kita berbicara terkait dengan perempuan, mulai dari kesejahteraan, perlindungan, keamanan, dan banyak perundangan yang mengatasnamakannya. Dilansir dari laman garudaonline.co.id, Sumatera Utara akan membuka sekolah perempuan pertama pada Desember kali ini yang diberi nama Kelapa Muda. Bekerja sama dengan Hapsari atau Himpunan Serikat Perempuan Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah daerah akan membuka sekolah perempuan. Dengan sekolah perempuan yang didirikan ini, apakah mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perempuan Sumatera Utara? Untuk itu pemirsa, mari kita bahas topik ini bersama dengan narasumber kita. Telah bersama saya di sini narasumber kita kali ini yaitu Ustazah Sri Cahyo Wahyuni selaku pemerhati perempuan, keluarga, dan generasi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Nah, bicara tentang perempuan ya Ustazah, di Sumatera Utara sendiri, apa sih yang menjadi fokus perhatian terkait dengan isu permasalahan perempuan? Iya. Kalau kita bicara perempuan, mau di Sumatera Utara, mau di mana saja, di seluruh Indonesia Raya ini sama. Nah, di Sumatera Utara juga demikian. Di antaranya yang paling nampak di hadapan kita itu adalah terkait dengan kesejahteraan. Jadi kalau kita ingat ya data di tahun 2020 angka stunting yang terjadi di Sumut ini kan mencapai 30,11% dan ini adalah angka yang cukup tinggi. Dan ketika kita bicara stunting itu kan bermula dari perempuan yang akhirnya berdampak kepada anak yang tumbuh dan kembangnya itu kan tidak normal. Nah, ini luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat kondisinya di Sumatera Utara, yang Sumatera Utara ini kan lumbung pangan sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, yang nampak juga di dalam berbagai pemberitaan dan juga hal-hal yang diungkap oleh LSM sendiri yang konsen terhadap perempuan gitu, Hapsari, di tahun 2018 sampai 2019 saja. Di Sumatera Utara ini ada 266 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan setengahnya itu 133 kasus itu didampingi ya persoalan ini untuk diselesaikan oleh Hapsari. Belum lagi pelecehan seksual terhadap anak. Ini kasusnya juga luar biasa maraknya. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, tapi di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan tempat-tempat peribadatan. Ini luar biasa maraknya. Nah, ini kondisi perempuan yang ada di Sumatera Utara yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita carikan jalan keluarnya sebenarnya kondisi yang memprihatinkan ini. Nah, kemudian untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara terkait dengan perempuan, ini kan ada pembuatan sekolah baru ya, sekolah perempuan di Sumatera Utara yang pertama. Iya. Ada Kelapa Muda yang digawangi oleh Hapsari juga, Iya. Ibu. Nah, gimana pendapat Ibu terkait dengan pembentukan sekolah perempuan ini? Iya, pembentukan sekolah perempuan di Sumatera Utara yang pertama yang disponsori oleh Hapsari ya, yang namanya Kelapa Muda ya. Iya, Kelapa Muda. Nah, ini kan mereka ini mendirikan sekolah ini, itu kan tujuannya bagaimana para perempuan ini bisa diberdayakan sampai ke akar-akar rumputnya. Dan ini mereka menganggap sebagai solusi bagi persoalan-persoalan perempuan tadi. Baik perempuan yang tidak sejahtera atau miskin, kemudian juga perempuan yang terjadilah kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian juga kasus-kasus pelecehan. Nah, menurut pandangan dari para aktivis perempuan atau pandangan para feminis gitu ya, persoalan ini berangkat dari adanya diskriminasi ya atau ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka punya pandangan
Nah, untuk mengedukasi mereka supaya mereka bisa berperan aktif gitu kan, sehingga sampailah nanti kesetaraan yang mereka inginkan itu adalah 50-50 perannya di publik, baik itu adalah peran ekonomi ataupun peran politik, maka mereka membuat sekolah perempuan. Nah, ini sebenarnya solusi dari cara pandang mereka ketika melihat persoalan perempuan ini akibat adanya ketimpangan gender. Nah, kemudian kalau itu tidak dianggap sebagai solusi, apa sih sebetulnya yang kita jadikan sebagai solusi mendasar atas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, Ustazah? Iya, ketika kita bicara perempuan, sebenarnya perempuan ini kan bagian dari masyarakat. Dan masyarakat kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bicara persoalan-persoalan yang menimpa perempuan, ini kan juga menimpa laki-laki. Laki-laki juga miskin, laki-laki juga banyak tuh yang dilecehkan gitu kan, laki-laki juga banyak tuh yang mengalami kekerasan. Nah, sebenarnya persoalan ini berangkat dari penerapan sistem kapitalis di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang di dalam sistem kapitalis ini kan jelas ya bahwasanya mereka ini menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, sehingga berangkat dari sini maka kalau mempekerjakan perempuan, maka perempuan itu bisa digaji murah, kerjanya itu bagus, kan seperti itu ya. Berbeda kalau misalkan yang digaji adalah laki-laki. Terus kemudian juga di dalam sistem kapitalis dengan kepemilikan itu adalah sebebas-bebasnya, jadi siapa saja bebas memiliki, siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya dana itu bisa memiliki sumber daya apa saja atau sumber-sumber ekonomi umat. Nah, akhirnya ini kan menjadikan perempuan-perempuan itu kan ya kondisinya kan tak tersejahterakan. Karena apa? Karena yang namanya kekayaan alam, kemudian juga kekayaan sumber-sumber ekonomi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, ini semua diambil oleh para kapital. Nah, kan berangkat dari sini sebenarnya. Berarti sebetulnya ada keterkaitan antara gender, isu perempuan dengan kapitalis ini sendiri ya? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara pergerakan perempuan ini kan lahirnya itu kan karena adanya ketimpangan yang terjadi pada saat revolusi industri, yaitu perempuan-perempuan itu jadi pekerja. Ketika perempuan-perempuan jadi pekerja, maka perempuan-perempuan ini kan mendapatkan gaji lebih rendah, kemudian terjadilah diskriminasi, kemudian pelecehan di tempat kerja. Nah, akhirnya kan perempuan-perempuan ini berusaha untuk melakukan pergerakan untuk melawan kezaliman ini, dan yang kita kenal dengan feminis. Dan hari ini kan yang diarus deraskan oleh feminis itu adalah kesetaraan gender. Nah, solusi yang kita tawarkan untuk permasalahan ini harusnya gimana? Iya. Jadi kalau kita bicara bahwa persoalan utama adanya persoalan-persoalan perempuan tadi ini berangkat dari sistem kapitalis yang sekuler yang mengagungkan kebebasan, maka solusi fundamental ya kita harus mengganti sistem. Maka kita harus kembali kepada sistem yang mulia, sistem yang akan melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang adil dan cemerlang, dan sistem itu tidak lain adalah sistem khilafah atau sistem pemerintahan kekhilafahan yang ini menerapkan hukum-hukum Islam, syariat Islam secara kafah atau keseluruhan yang dipimpin oleh seorang khalifah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bagaimana perempuan dalam khilafah, Ustazah? Iya. Jadi kalau kita bicara perempuan di dalam khilafah, perempuan di dalam sistem Islam, maka perempuan ini, mereka ini ya diberikan peran utama dan paling utama oleh negara itu sebagai umum dan Robbatul Bait, sebagai ibu sekaligus sebagai pengatur rumah tangga. Ketika sebagai seorang ibu, maka di tangan dia ini tarbiyah atau pendidikan anak-anak kita, keberlangsungan generasi kita menjadi generasi yang berkualitas itu di tangan dia. Kemudian juga terkait dengan bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik sehingga terjadilah keharmonisan di dalam rumah tangga, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu adalah di tangan perempuan. Nah, supaya perempuan-perempuan ini dia bisa menjalankan fungsinya yang utama dan pertama dan utama ini, maka khilafah
itu akan memberikan aturan-aturan main di dalam kehidupan ini. Yang pertama, khilafah akan membuat sekolah perempuan. Tapi sekolah perempuan ini adalah kurikulumnya adalah kurikulum yang berbasis akidah Islam. Nah, sehingga apa? Di sekolah perempuan ini, perempuan-perempuan akan dibekali supaya mereka ini bisa terampil menjadi seorang umun, seorang ibu yang bisa mendidik anaknya sesuai dengan tuntutan Islam. Kemudian juga bagaimana dia menjadi seorang istri, sehingga dia bisa memerankan menjadi istri yang terbaik buat suaminya. Kemudian dia juga dididik untuk bisa menjadi robatul bait, pengatur rumah tangga, manajer rumah tangga, sehingga dia akan bisa mengatur kehidupan rumah tangganya itu dengan kehidupan yang baik, yang teratur sesuai dengan tuntutan-tuntutan Islam. Nah, sehingga apa? Sehingga yang namanya ketentraman, kemudian yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu akan menyelimutinya. Nah, terus bagaimana kesejahteraan dia? Nah, negara khilafah itu akan menjamin kesejahteraan perempuan. Sebagaimana negara khilafah juga akan menjamin kesejahteraan individu per individu. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ketika kita bicara kesejahteraan itu kan tercukupi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan asasiyah, kebutuhan pokok dan kebutuhan kamalih atau penyempurna. Untuk kebutuhan asasiyah yang sifatnya individual seperti sandang, pangan, papan. Nah, ini dipenuhi dengan mekanisme syariat Islam menetapkan suami ini sebagai qawam, pemimpin, sebagai mas'ul atau penanggung jawab keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Nah, ketika suami ini tidak bisa memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka kewajiban ini berpindah kepada ahli waris dari suami, yaitu para laki-laki yang ini adalah ahli warisnya suami. Nah, bagaimana ketika ahli waris suami ini tidak mampu mencukupi, maka negara ini akan bertindak secara langsung untuk menyelesaikan perkara kesejahteraan perempuan dan juga rakyat secara keseluruhannya. Nah, ini kalau kita bicara masalah pemenuhan kebutuhan asasnya secara individual. Bagaimana kebutuhan asasnya secara publik seperti misalkan pendidikan, kesehatan, keamanan, maka negara ini akan memberikan jaminan secara gratis atau cuma-cuma, kalaupun ada biaya semurah-murahnya untuk mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan layanan kesehatan serta keamanan dengan kualitas yang sangat bagus dan ya semurah-murahnya. Jadi walaupun murah bukan kaleng-kaleng, bukan murahan, tapi benar-benar berkualitas. Nah, kemudian untuk menghindari perempuan dari pelecehan atau kekerasan seksual, maka negara itu akan menerapkan aturan atau sistem sosial, yaitu sistem interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Maka perempuan ketika keluar rumah, dia wajib berpakaian sempurna, pakai jilbab, pakai kerudung. Kemudian ketika keluar rumah, laki-laki dan perempuan itu harus godul basor, menundukkan pandangan, tidak memandang aurat, tidak memandang dengan pandangan yang penuh syahwat. Kemudian juga Islam melarang laki-laki dan perempuan berkhalwat, berdua-duaan tanpa mahram. Kemudian Islam juga melarang takrobu zina, mendekati zina, apalagi berzina, kan gitu ya. Nah, itu kan dilarang. Terus kemudian juga Islam mengatur bahwasanya perempuan itu hidupnya bersama dengan komunitas perempuan, kemudian atau bersama dengan mahramnya. Terus kemudian juga Islam memberikan aturan bahwasanya ketika wanita keluar rumah harus seizin suami atau walinya. Kemudian juga mengatur bahwa hubungan khusus di dalam Islam itu hanya hubungan melalui pernikahan, itu akan diterapkan sehingga akan menjadi pencegahan bagi terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Belum lagi penerapan sistem sanksi. Jadi bagi siapa saja yang dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariah tadi terkait dengan sistem sosial, yaitu aturan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, maka negara khilafah itu akan memberikan sanksi. Baik sanksi itu adalah sanksi berupa takjir atau sanksi berupa had, ya misalkan jilid atau rajam bagi yang berzina.
Begitulah sistem Islam atau sistem khilafah itu menjaga perempuan dari berbagai kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ustazah Sri Cahyo Wahyuni untuk memberikan wawasan baru kepada kita terkait dengan pandangan ilmu Islam dalam menjaga perempuan. Jazakillah khair, terima kasih banyak Ustazah atas pemaparannya hari ini. Semoga banyak pemirsa muslimah diri yang tercerahkan atas paparan kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Pembahasan terkait dengan perempuan tentu tidak akan ada habisnya. Surganya anak ada pada ibunya, surganya istri ada pada suaminya. Sinergi antara kedua ini akan mampu melahirkan baiti janati, dan ini akan bisa dirasakan ketika Islam menjadi tolak ukurnya. Berikut liputan kita kali ini terkait dengan Muslimah Daily edisi perempuan. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.